Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pernah mendengar istilah baptis? Dalam tradisi keluarga Kristen Katolik, setiap bayi yang lahir dilakukan pembaptisan untuk menyucikan jiwa sang anak. Namun pernah beredar sebuah informasi bombastis tentang seorang bayi yang hendak dibaptis namun menolak dan malah mengucapkan syahadat. Banyak yang juga mengaitkannya sebagai sosok penting seperti Yesus. Bagaimana kondisi bayi tersebut saat ini? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Tak banyak yang tahu jika agama Kristen memiliki ritual penyucian jiwa dari dosa-dosa. Layaknya berwudu, baptis pun dilakukan dengan menggunakan media air sebagai wujud penyucian diri seseorang. Menurut kitab hukum kanonik disebutkan jika orang yang belum dibaptis tak dapat diizinkan menerima sakramen-sakramen lain dengan sah. Mungkin masih asing di telinga kita, khususnya umat muslim. Apa makna sakramen yang disebutkan dalam kitab tadi? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sakramen disebutkan sebagai sumpah yang diikrarkan dalam agama Kristen melalui upacara peribadatan. Sementara dalam kasus Latin Indonesia, disebutkan jika sakramen berasal dari bahasa Latin, yakni sacrare atau menguduskan. Baptis juga disebut sebagai awal mula dari kehidupan baru seseorang. Dengan adanya prosesi baptis, maka seseorang sudah resmi dianggap sebagai milik Kristus selamanya. Prinsip ini dikenal dengan kita mati, dikuburkan, dan dibangkitkan bersama Dia. Kita menerima roh pengangkatan menjadi putra Allah. Bagi mereka yang sudah dibaptis, mereka sudah mendapatkan materia kekal dan tak terhapuskan. Karena itu maka jangan heran jika orang yang sudah dibaptis memiliki rasa tanggung jawab yang lebih. Itu karena mereka sudah harus mengambil bagian dari imamat, kenabian, dan rajawi Kristus. Umat Kristen akan dibaptis melalui bantuan uskup atau pastor paroki yang juga dikenal dengan sebutan firakis parokial. Ada 3 kategori pembaptisan yang biasanya dilakukan. Ada baptis dewasa, di mana seseorang sudah berusia genap 7 tahun dan sudah bisa menggunakan akal budinya dengan cukup. Ada baptis bayi atau anak yang diberikan kepada bayi yang belum cukup genap 7 tahun atau belum bisa menggunakan akal pikirannya dengan sempurna. Baptis ini juga ditunjukkan kepada anak-anak yang sudah berusia 7 tahun, namun kemampuan akalnya masih sangat lemah. Yang terakhir, ada penerimaan resmi. Maksudnya proses pembaptisan dilakukan di gereja Kristen atau anggota PGI yang sudah dinyatakan sah oleh gereja Katolik. Jika belum, jangan coba-coba melakukan pembaptisan di gereja yang belum terdaftar. Proses baptis bukan proses main-main. Semua orang yang menjalani proses tersebut bisa dinyatakan berhasil atau sah. Ada material baptis yakni pencurahan dengan air. Ada pula formula atau rumus Trinitas agar komponennya terpenuhi sempurna. Adapun persyaratan baptis adalah akta kelahiran, surat keterangan bermaterai ingin menganut Katolik tanpa paksaan, serta surat baptis calon bapak atau ibu baptis. Sementara untuk bayi, syaratnya sama saja dengan yang dewasa. Namun yang membedakan hanya surat baptis orang tualah yang harus disertakan. Bagaimana prosesinya? Pertama, sebelum air penyucian dicurahkan kepada calon baptis, maka pelayan baptis akan mengajak calon baptis mengakui imannya kepada Allah Tritunggal. Selanjutnya, pelayan baptis mengambil air dari bejana pembaptisan dan menuangkan 3 kali di dahi calon baptis sambil mengucapkan forma pembaptisan. Lalu, pelayan baptis pun mengurapi ubun-ubun orang yang dibaptis dengan minyak krisma, mengenakan kain putih, serta menyediakan lilin yang menyala kepada yang sudah dibaptis. Terakhir, orang-orang yang sudah dibaptis akan mendapatkan nama baptis yang diambil dari nama orang kudus yang sering ditemukan pada ensiklopedia orang kudus, puji syukur, kalender liturgi, dan kitab suci. Sakralnya proses pembaptisan ini membuat orang tua manapun yang beragama Kristen Katolik, layaknya akikah, setiap orang tua juga ingin memberikan kesucian kepada sang anak yang baru lahir. Bedanya, akikah adalah sebagai bentuk rasa syukur atas kelahiran sang anak dengan memotong hewan ternak. Namun beberapa waktu lalu, tepatnya November 2021, ada sebuah berita tentang seorang bayi dari Afrika yang kabarnya menolak baptis dan malah menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Publik tentu dikejutkan dengan berita super menghebohkan ini. Bagaimana mungkin bayi bisa bicara? Apalagi langsung mengenal Islam. Video tersebut pertama kali diunggah oleh akun Facebook Al-Fakin Abdullah Munzir. ويسر الأمر واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم.
Dalam video tersebut, ia mengatakan jika seorang bayi menolak baptis, namun menyebut nama Allah dan Nabi Muhammad SAW. Sebelum beredar pada tahun 2021, video ini sebenarnya sudah pernah viral pada tahun 2016, namun hilang begitu saja. Sang bayi diceritakan mengatakan sebuah kalimat, "Mama, uni sibi baptis, naamini kwa Allah, dajum bewa ke Muhammad," yang artinya, "Ibu tolong jangan baptis saya adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad." Ayah dan ibunya tentu saja bingung dan terheran-heran. Apa gerangan yang terjadi pada bayinya tersebut? Seorang pendeta pun didatangkan untuk berbicara langsung kepada sang bayi. "Are you Yesus? Atau apakah kamu Yesus?" Bayi yang diberitakan bernama Syarifuddin itu menjawab, "No, I'm not Yesus. I am created by God. God, the same God who created Yesus." Yang artinya, tidak, aku bukan Yesus. Aku diciptakan oleh Tuhan. Tuhan yang sama dengan yang menciptakan Yesus. Ribuan umat Kristen yang menyaksikan kejadian tersebut di Tanzania akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat karena takjub dengan pernyataan bayi tersebut. Selang beberapa tahun, Syarif kembali dikabarkan sudah dewasa. Bayi ajaib ini pun katanya sudah menguasai berbagai bahasa seperti Prancis, Inggris, Arab, Swahili, dan Italia. Tak hanya itu, kecerdasannya juga tak main-main. Ia diketahui sebagai dai kondang yang berceramah dan bisa menerjemahkan Al-Quran dengan bahasa-bahasa yang dikuasainya. Syarif juga telah menjelma menjadi seorang hafiz 30 juz di usia 1,5 tahun dan sudah memulai sholat 5 waktu meski masih belia. Berita yang beredar benar-benar telah membawa nama Syarif melambung tinggi tanpa tahu bahwa bayi tersebut hanya ilusi semata atau pemberitaan palsu. Media daring wikiislam.net akhirnya buka suara dan mencerahkan masyarakat. Menurut media ini, narasi yang dibangun sangat berlebihan dan membawa simpang siur. Media ini pun mengungkapkan kebenarannya bahwa anak kecil 5 tahun yang dianggap telah mengubah banyak orang menjadi muslim belum hafal Al-Quran. Dan fenomena seperti itu sering ditemukan di anak kecil pada umumnya. Banyak anak kecil di Islamic Center of New York yang berusia 5 tahun namun menghafal Al-Quran. Namun hanya 1 hingga 2 juz saja, tak sampai khatam 30 juz. Berita tersebut sudah dipastikan telah menyesatkan dan mungkin mengecewakan umat muslim. Terkadang berita seperti ini hadir entah untuk mendukung agama Islam atau justru mempermalukan agama Islam. Kenapa? Dengan maraknya berita-berita halu tentang Islam, banyak yang menganggap umat muslim melakukan segala macam cara untuk mendapatkan simpati. Bahkan dengan hal-hal yang di luar nalar seperti bayi yang dikira Yesus tersebut. Hal ini juga akhirnya menimbulkan propaganda bagi penganut agama lain yang awalnya respek dengan Islam, namun akhirnya hilang respek dengan pemberitaan seperti itu. Sahabat beriman, apakah kamu juga awalnya percaya dengan kabar bayi tersebut dan pernahkah kamu melihat proses pembaptisan sebelumnya? Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.